Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua. Perkenalkan, nama Ibu Sri Fatmawati. Ibu mengajar bidang studi IPA untuk kelas 10 OTKP. Baiklah anak-anakku, untuk materi yang pertama Ibu akan membahas tentang materi gejala alam dan mitigasi untuk sesi yang pertama. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada pengertian bencana alam. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kita lanjut. Ya, di sini ada pengertian mitigasi bencana alam. Upaya yang dilakukan terus-menerus untuk mengurangi resiko bencana sehingga dampak yang ditimbulkan bencana dapat ditekan sekecil-kecilnya. Ya, di sini ada jenis bencana. Ya, yang pertama itu disebabkan oleh alam. Contohnya di sini bencana alam, yaitu contohnya gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Terus bisa juga di sini ada kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Kemudian kalau disebabkan oleh non-alam, ya bencana non-alam contohnya misalnya epidemik, kemudian gagal teknologi dan gagal modernisasi. Kemudian yang ketiga adalah disebabkan oleh manusia atau bencana sosial. Contohnya di sini konflik sosial atau teror. Oke, kita lanjut. Ya, di sini yang pertama adalah gempa bumi. Ya, di sini ada karakteristiknya. Di sini kalau gempa bumi bergetarnya lapisan kulit bumi, kemudian tidak dapat diprediksi, kemudian terdapat gempa bumi vulkanik dan tektonik, kemudian dapat menyebabkan tanah longsor, kebakaran, bahkan tsunami. Kemudian dampak langsungnya kerusakan dan korban jiwa. Bisa juga dampaknya tidak langsung, ini contohnya sumur mengering. Kemudian yang kedua adalah letusan gunung api. Di sini ada karakteristiknya. Yang pertama dapat diprediksi, kemudian bahaya langsung, ya ini bisa dari aliran lava, abu panas, guguran batu pijar, lontaran batu, lahar letusan, dan gas beracun. Kemudian bahaya tidak langsungnya di sini lahar dingin dan longsoran gunung api. Oke, kita lanjut. Ya, di sini tsunami karakteristiknya yaitu gelombang tinggi atau besar yang menghantam daerah pantai dan pesisir. Kemudian terjadi akibat gempa bumi, dasar laut, kemudian dapat diprediksi dan memiliki tinggi, panjang, dan arah gelombang tertentu. Kemudian yang keempat adalah banjir. Di sini ada karakteristiknya yaitu yang pertama dapat berlangsung lambat, cepat, atau tanpa peringatan, atau disebutnya banjir bandang. Kemudian biasanya terjadi pada musim hujan. Kemudian dampaknya itu bisa merusak tergantung pada tinggi air, luas genangan, dan lamanya genangan. Kemudian kecepatan aliran, material yang hanyut, dan tingkat kepekatan atau endapan lumpur. Oke, kita lanjut. Sini ada yang kelima adalah kekeringan. Karakteristiknya di sini dapat terjadi karena faktor meteorologi, hidrologi, prasarana, sumber daya air, dan faktor sosial ekonomi. Kemudian mengakibatkan cadangan air berkurang bahkan sampai tidak ada. Kemudian dampaknya tergantung jangka lamanya kekeringan atau pendek, menengah, atau panjang. Kemudian yang keenam, tanah longsor. Karakteristiknya
gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring, kemudian terjadi karena lereng gundul, gempa bumi, dan penambangan yang tidak terkendali dapat terjadi secara tiba-tiba, kemudian dapat menghancurkan bangunan, jalan, pipa, dan kabel. Ya. Dan terakhir ini yang ketujuh adalah kebakaran hutan. Karakteristiknya kondisi api yang tidak terkontrol pada daerah hutan, kemudian dampaknya adalah hilangnya keragaman hayati, terjadi penyakit saluran pernapasan, kemudian menghambat transportasi dan jarak pandang semakin dekat. Dan terakhir adalah angin puting beliung. Karakteristiknya angin berputar dengan kecepatan lebih dari 60-90 km per jam, kemudian dapat berlangsung selama 5-10 menit, kemudian terjadi akibat perbedaan tekanan yang sangat besar. Gejalanya udara terasa panas, kemudian terdapat awan cumulus dan cumulonimbus. Di antara awan cumulus, ranting pohon dan daun bergoyang cepat. Dampaknya bisa kerusakan bangunan. Baiklah anak-anakku, cukup sekian materi yang pertama yang bisa Ibu berikan. Untuk lebih lanjutnya, kalian kalau ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi nomor telepon Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.